Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastiqaatin. Dan puasa itu batal juga dengan istiqaah. Istiqaah berusaha muntah. Ini hal yang membatalkan puasa yang ketiga. Yang pertama jima. Puasa itu bisa batal dengan jima. Kemudian yang kedua, puasa itu bisa batal dengan istimna, berusaha mengeluarkan air mani. Dan yang ketiga, istiqaah. Istiqaah itu berusaha untuk muntah. Ada 4 hal yang membatalkan puasa. 1, jima. Yang kedua, istimna. 1, jima, bersetubuh. Yang kedua, istimna, berusaha mengeluarkan air mani. Dan yang ketiga adalah istiqaah, berusaha muntah. Ai talabi qai'in, artinya berusaha muntah, amdan, dengan sengaja. Mukhtaron, keadaannya di bawah kendali. Artinya dia tidak dipaksakan. Artinya dia punya pilihan. Itu namanya mukhtaron. Aliman, lagi pula mengerti bitahrimi, dengan larangan istiqaah pada saat puasa. Kama marra, seperti keterangan yang telah lalu. Wa in tayaqqana annahu lam yarji syai'un ila jawfihi, sekalipun dia yakin bahwasanya tidak ada sesuatu yang kembali ke dalam jauf, ke dalam perut. Ka'anta qaya'a mungkisan, seperti orang berusaha muntah dengan jungkir, kepalanya di bawah. Dengan demikian otomatis dapat diyakinkan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kembali ke dalam perut, karena posisinya kepala di bawah. Jadi istiqaah itu membatalkan puasa, dengan catatan dilakukan sengaja, dilakukan tidak terpaksa, dilakukan dia mengerti bahwa istiqaah itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Demikian itu tetap membatalkan puasa, sekalipun dia yakin bahwa tidak ada sesuatu yang dimuntahkan itu kembali ke dalam perutnya. Contohnya di sini seperti orang berusaha muntah dalam kondisi
terbalik, kepalanya di bawah, dengan diharapkan tidak ada sesuatu benda yang dikeluarkan dari dalam itu kembali ke dalam lagi, ke perut lagi. Kenapa? Karena yang mengakibatkan batalnya puasa itu adalah perilaku berusaha muntah itu, istiqaah itu, bukan karena adanya sesuatu yang kembali kepada perut, bukan karena adanya sesuatu yang kembali ke dalam perut. Jadi yang membatalkan puasa itu hakikat istiqaah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Wa minal qai'i ma law dakhalat zubabatun jawfahu fa akhrajaha. Dan termasuk muntah yaitu apabila ada seekor lalat masuk ke dalam jauf, ya, masuk ke dalam tenggorokan, ke dalam mulut, dan masuk ke dalam tenggorokan. Fa akhrajaha, maka dia mengeluarkannya, maka seseorang itu mengeluarkannya. Jadi keluarnya lalat setelah masuk ke dalam kemudian dikeluarkan itu juga termasuk qai', termasuk muntah. Wakal qai'i, dan seperti muntah juga atajassa'u, yaitu bersendawa, glegeen, andok, bahasa Jawanya Pekalongan andok, bahasa Jawanya Pekalongan andok, glegeen, sendawa. Sendawa itu termasuk seperti muntah. Fa in ta'ammada, jika seseorang bersengaja kepada tajassa'a wa kharaja syai'un min ma'idatihi, dan keluarlah sesuatu dari perutnya karena sendawa, kemudian sampai mengeluarkan sesuatu benda, ya, yang keluar dari perutnya, ila haddi zahiri, keluarnya itu sampai kepada batas dikatakan luar, aftara, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang sendawa kemudian keluar sesuatunya sampai batasan, ya, sampai batasan bagian di mana dikatakan luar, yaitu luar, ya, bagian dikatakan luar itu tempat makhrajnya keluar huruf kha, ini menurut Imam Rafi'i, atau keluar huruf ha, ini menurut Imam Nawawi. Kalau sudah sampai di situ, ya, sesuatunya itu, sesuatu yang keluar dari dalam perut itu sampai di tempat di mana keluarnya makhraj kha atau makhraj ha, maka batal puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana nasyan lisaumi au mukrahan kama law ghalabahul qai'u au jahilan ma'zuran fala fitra. Jika seseorang dia lupa kalau dia masih dalam keadaan berpuasa, atau dia dipaksa, kama law ghalabahul qai'u, sebagaimana dia tidak mampu mengendalikan untuk muntah, karena tidak mampu untuk menghentikan,
kemudian terus muntah. Au jahilan, atau dia bodoh, makzuran yang dapat dimaklumi, fala fitra, maka tidak membatalkan puasanya, tidak membatalkan, maka tidak batal puasanya. Kalau ada orang puasa terus kok lupa, ya, lupa kalau dia sedang berpuasa, terus istiqoah, ini tidak apa-apa, tidak batal puasanya, tidak batal puasanya. Atau dia dipaksakan untuk istiqoah, semakna dengan dipaksakan itu seperti orang yang mau muntah, mual mau muntah, dia tidak bisa mengendalikan, ya, dia tidak bisa menghentikan, akhirnya terjadi muntah. Ini tidak membatalkan puasanya. Atau dia bodoh, tidak ngerti kalau istiqoah, ya, itu haram, tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Karena dia bodoh, tidak mengerti, maka yang demikian itu bisa dimaklumi. Oleh karena puasanya tidak jadi batal. Wa yustasna minal qai'i ma law iqtala'a nukhamatan minal batini wa ramaha sawa'un qala'aha min dimaghihi aw min batinihi li'anna al-hajata ila dzalika tataqarraru. Wa yustasna, dan dikecualikan minal qai'i, dari muntah. Ini pengecualian, tidak dihukumi batal, ya. Pengecualian dari muntah, yaitu malau iqtala'an nukhamatan, jika ada seseorang mencabut dahaknya atau berusaha mengeluarkan dahak, nukhamah dahak atau lendir, minal batini, dari bagian dalam, dari bagian dikatakan, yang bisa dikatakan bagian dalam. Waromaha, dan melemparkannya atau meludahkannya, sawaun qolaha, baik itu dia mencabutnya atau berusaha mengeluarkannya itu min dimarihi, dari pusat kepala, dari otaknya, au min batinihi, atau dari bagian dalamnya, li'annal hajata, karena sesungguhnya kebutuhan, ya, ila dzalika, pada upaya mengeluarkan dahak atau lendir, tataqarraru, itu berulang-ulang. Tidak digolongkan sebagai muntah, yaitu manakala ada orang yang ada dahaknya, lehernya ini, di tenggorokan ini ada dahaknya, ada dahak masih ada di dalam. Bagian dimana dikatakan dalam itu berarti sebelum tempat keluarnya huruf kha, atau sebelum tempat keluarnya huruf ha, itu bagian dalam. Berusaha dikeluarkan dari bagian dalam itu, kemudian dia muntahkan, kemudian dia keluarkan. Ini tidak membatalkan puasa, ya.
Ini sebagai pengecualian dari ghaib. Baik itu dahak atau lendir itu datang dari dalam ataupun yang datang dari kepala, yang turun dari kepala, dari pangkal hidung umpama. Ini pengecualian dari muntah, oleh karena tidak membatalkan. Wa ila dzalika asyara biqaulihi, dan kepada keterangan ini asyara biqaulihi Kiai Musannif mengisyaratkan di dalam matanya dengan ucapannya la biqala'i nukhomatin, tidak batal dengan mencabut atau berusaha mengeluarkan nukhomah, dahak atau sejenisnya lah, seperti lendir ya. Walau nazalat min dimaghihi au kharajat min jawfihi wa wasalat ila haddi zahiri wajaba qala'uha wa majjuha. Dan jika nukhomah itu turun ya, dari bagian kepala, au kharajat atau keluar min jawfihi dari jawfnya, dari perutnya, wa wasalat dan sampai nukhomah itu ila haddi zahiri pada bagian batasan dikatakan zahir, dikatakan luar, wajaba maka wajib ya, qala'uha mencabutnya, berusaha mengeluarkannya, wa majuha dan meludahkannya. Kalau ada dahak, kalau ada dahak yang sudah keluar, artinya berada di posisi setelah makhraj, setelah tempat keluarnya huruf H atau setelah tempat keluarnya huruf Kha, itu namanya bagian luar. Kalau sudah nukhomah itu sampai di situ, maka harus kita keluarkan, maka wajib kita keluarkan. Wa yu'fa, dan dimaafkan, amma asabathu law kanat najasatan, dan dimaafkan sesuatu yang menimpanya ya, jika itu najis. Artinya kalau nukhomah itu najis ya, karena bercampur dengan benda yang ada di dalam perut, atau seperti orang yang sendawa sehingga keluar sesuatunya, itu kan muntah, benda-benda muntahan itu kan najasah, itu yukfa, dimaafkan, makfu itu hukumnya. Artinya tidak terus kemudian harus harus kumur-kumur sampai tempat itu ya, sampai zahir, tidak, itu dimaafkan. Fa in tarakaha mal qudrati ala dzalika faraja'at ila haddil batini aftara li taksirihi. Maka jika seseorang itu meninggalkan nukhomah ma'al qudrati, padahal dia mampu, ala dzalika atas mengeluarkan ya, ala dzalika atas berusaha mengeluarkan, faraja'at lalu kembali nukhomah itu, dahak itu, ila hadil batini sampai pada batasan di mana dikatakan dalam, bagian dalam. Aftara, maka yang demikian itu membatalkan puasa, litaksirihi ya, karena kelalaian orang tersebut. Jika ada orang yang keluar dahaknya ya, jika ada orang yang keluar dahaknya sudah sampai di batasan luar,
Artinya batasan luar itu sekali lagi setelah tempat di mana keluarnya huruf kha atau di tempat di mana keluarnya huruf h. Kalau sudah dahak atau lendir sampai di situ, sudah di tempatnya bagian luar, kemudian tidak segera diludahkan, lalu kok tiba-tiba masuk kembali ke dalam, ini membatalkan puasa. Yang demikian ini membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia lalai, karena kelalaiannya akhirnya dia harus mendapatkan hukuman batal puasanya karena dia kelalaian. Tapi kalau sudah berusaha kok kemudian masuk kembali, ini namanya bukan taksir, ini namanya bukan kelalaian. Walau kana fi fardhi salatin walam yaktir ala majjiha illa bi zuhuri harfaini fa aktsara lam tabtul salatuhu. Jika yang demikian ini di dalam salat fardu walam yakdir dan dia tidak mampu mengeluarkannya, walam yakdir ala majjiha dan dia tidak mampu mengeluarkannya, illa bizuhuri harfaini kecuali dengan sampai keluar 2 huruf atau lebih, maka yang demikian itu lam tabtul sholatuhu, tidak batal sholatnya, ya, tidak batal sholatnya. Kalau di dalam sholat, ya, kalau di dalam sholat dia merasa ada dahak yang keluar dari dalam, ya, kemudian harus kita keluarkan, ya. Tapi dengan cara mengeluarkannya itu sampai menimbulkan bunyi suara lebih dari 2 huruf atau lebih, 2 huruf atau lebih, itu tidak membatalkan sholatnya, tidak batal sholatnya. Bal yata'ayyanu zalika mura'atan limaslahatiha, bahkan yang demikian itu wajib dilakukan, ya, wajib dilakukan. Mengeluarkan dahak di dalam sholat itu wajib dilakukan limaslahatiha, karena kepentingan sholat, Katanah nuhi, seperti orang tanah nuh. Tanah nuh ini dehem itu namanya tanah nuh. Li ta'adzuril qiraatil wajibati, karena terhalang atau kesulitan membaca bacaan yang wajib, seperti bacaan surat Fatihah. Nah, saat membaca surat Fatihah kemudian kita tidak bisa, ya, karena ada lendir di dalam tenggorokan kita, itu kita wajib mengeluarkannya, sekalipun sampai dehemnya itu menghilangkannya itu sampai mengeluarkan suara lebih 2 huruf sekalipun, bahkan lebih dari 2 huruf sekalipun, itu tidak membatalkan sholatnya. Berbeda dengan kondisi wajar, ya. Berbeda dengan kondisi yang wajar, artinya tidak ada masalah, kemudian tanah nuh sampai mengeluarkan 2 bunyi, ya, sampai mengeluarkan bunyi 2 huruf, itu tidak boleh, itu bisa batal salatnya.
Nah, mengucapkan dehem seperti itu, tanahno di dalam sholat dengan tanpa alasan itu membatalkan sholatnya. Membatalkan sholatnya. Tapi kalau ada tujuan untuk bisa membaca bacaan yang wajib seperti Fatihah, ini tidak apa-apa, bahkan wajib dilakukan tanahno. Wa haddu zahiri, adapun batasan zahir, batasan luar, huwa makhrajul kha'i, yaitu tempat keluarnya huruf kha al-mu'jamati yang tertitik. Inda Rafi'i, menurut Imam Rafi'i. Jadi tempat keluarnya kha itu kha pangkal ini itu dikatakan bagian zahir. Wal ha'i al-muhmalati indan Nawawi, dan tempat keluarnya makhrajnya, tempat keluarnya huruf ha itu dikatakan bagian luar sudah menurut Imam Nawawi. Wa huwa al-mu'tamadu, wa huwa al-mu'tamadu, makhrajnya, pendapatnya Imam Nawawi ini al-mu'tamadu, yang utama, yang dijadikan sandaran oleh umumnya para ulama. Fa illam tasil ila haddi zahiril mazkuri bi an kana dakhilan amma dzukira aw hasalat fi haddi zahiri wa lam yaktir ala qala'iha wa majiha lam yazurra. Wa illam fa illam tasil, jika nukhomah itu jika nukhomah itu sampai kepada batasan luar yang disebutkan tadi, biangkanat, gambarannya seperti dia ada di dalam. Nukhomah itu dakhilan, ada di dalam atau dia masuk. Amma zukira, dari yang telah disebutkan. Au hasolat, atau nukhomah itu sampai hasilnya, diusahakan hasilnya berhasil di fi haddi zahir, di batasan bagian luar. Lam yakdir wa lam yakdir ala qalainya, dan seseorang itu tidak mampu lagi mengeluarkan, mencabutnya, wa majihad, dan meludahkannya, lam yazurra, maka tidak apa-apa, tidak berisiko, tidak punya efek pada puasanya. Kalau kita berusaha sudah mengeluarkan nukhomah sampai di batas di mana dikatakan bagian luar, tapi ternyata kok masih tetap tidak bisa mencabutnya atau mengeluarkannya, maka yang demikian ini tidak membatalkan puasa, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Walau asbaha wa fi famihi khaitun muttasilun bi jawfihi ka'an akala bilaili kinafatan wa baqiya minha khaitun bi famihi ta'aradu alaihi hinaidin as-sawmu was-salatu libutlani sawmi bi ibtila'ihi li'annahu akala au naz'ihi li'annahu istiqa'a wa libutlani salati bi baqaihi litisalihi binajasatil batini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asbaha wa fi famihi khaitun muttasilun bi jawfihi. Jika ada seseorang berpuasa ini pagi-pagi di dalam wa fi famihi, di dalam mulutnya itu ada benang
ada benang yang mutasilun bijaufihi, yang ada benangnya, tersisa benang yang tertelan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Ka'an akala bilaili kinafatan, seperti dia memakan makanan kinafah. Kinafah ini sejenis makanan, ya. Sejenis makanan. Wa baqiya minha khaitun bifamihi, dan tetap, ya, dari sebab makan kinafah itu ada khait, ada benang, tersisa benang, ya, di mulutnya. Benang itu berada di antara yang ujung ini di dalam, yang ujung dalam itu sampai kepada dalam jauh, yang ujung luar ini keluar dari bagian dimana dikatakan luar. Ini bahasa Jawanya keloloten, ini keloloten, ya. Keloloten. Jadi pagi-pagi dia sedang puasa, ya, keloloten, sampai fajar itu masih keloloten, ya. Katakanlah pada saat sahur, kemudian keloloten, ya. Ada benang, ada benang yang nyangkut, bagian ujung itu sampai masuk ke dalam, kemudian bagian ujung keluar. Ini masih berada di batasan bagian dimana dikatakan luar, sehingga benang itu nyambung antara berada di bagian dimana dikatakan luar dan berada di bagian dalam, ya, dimana dikatakan bagian dalam. Ini namanya keloloten, benang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lah yang demikian itu ta'aradu alaihi hina idzin as-shaumu was-sholatu. Yang demikian itu terjadi perlawanan, pertentangan bagi dia, ya, pertentangannya antara puasa dan sholat. Libutulani shaumi, karena batalnya puasa, bibtilaihi, dengan menelan benang itu, li'annahu akala, karena dia berarti telah makan, artinya telah menelan bagian yang ada di luar itu, ditelan umpamanya, masukkan ke dalam, ini batal puasanya. Kenapa? Berarti dia di dalam kategori dia makan sesuatu, memasukkan sesuatu dari luar ke dalam jauh. Au nas'ihi, atau dia mencabutnya. Au nas'ihi, atau dengan mencabutnya. Benang itu dicabut. Itu juga batal puasanya. Li'annahu istiqa'a, karena dengan demikian berarti dia berusaha untuk muntah, mengeluarkan benang itu dari dalam, dari bagian dalam. Dengan demikian berarti dia berusaha istiqaah, berarti dia muntah. Oleh karena itu dilematis ini. Kalau dimakan sekalian itu puasanya batal, karena berarti dia telah makan sesuatu. Kalau dicabut, dia berarti memuntahkan sesuatu dari dalam. Nah terus kalau didiamkan bagaimana? Kalau didiamkan, tidak ditelan, tidak dicabut. Kalau didiamkan, tidak dicabut atau tidak ditelan sekalian, ya, tidak ditelan, tidak dicabut, bagaimana? Nanti sholatnya batal.
wali butlani sholati, dan karena batalnya sholat, bibaqaihi, dengan tetapnya benang itu. Kenapa litisolihi? Karena nyambungnya benang binajasatil batini, dengan benda najis yang ada di dalam. Jadi ini dilematis. Kalau dibiarkan tidak ditelan atau tidak dicabut, puasanya aman, puasanya aman, tidak batal. Tapi ketika mau melakukan sholat, maka sholatnya menjadi batal. Kenapa? Karena ada sesuatu yang di luar, ya, sesuatu yang ada di luar, benang itu di luar, kemudian nyambung kepada najasah yang ada di bagian dalam. Kalau dibiarkan, sholatnya tidak sah nanti, manakala dia mau melakukan sholat. Ya jelas, selama sehari itu dia mesti sholat. Ada sholat subuh, ya, sholat zuhur, kemudian sholat asar. Ini repot ini, ya, dilematis. Kalau dibiarkan puasanya tidak batal, tapi sholatnya nanti bisa batal. Artinya tidak sah kalau melakukan sholat. Maka bagaimana caranya ini? Fatoriquhu khalasihi, maka jalan penyelesaiannya adalah ayan zi'ahu minhu ghairuhu wa huwa ghafil. Maka cara penyelesaiannya adalah harus ada orang lain yang mencabutnya, Nah, sementara dia dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak mengerti atau lupa, ya, atau dia dalam keadaan tidur, ya. Dalam keadaan tidur, kemudian dicabut atau ditarik oleh orang lain, Fa'ilam yakun ghafilan wa tamakkana min daf'in nazi'i aftara idzin nas'u muwafiqun li ghardhin nafsi fahuwa khina idzin mansubun ilaihi. Kalau dia tidak dalam keadaan lupa, ya, dalam keadaan ingat, ngerti kalau temannya itu akan mencabut benangnya, dia ngerti dan dia memungkinkan untuk bisa menolak, jangan dicabut. Nah, memungkinkan artinya dia tidak lupa, artinya dia sadar. Maka yang demikian itu membatalkan puasanya. Kenapa? Karena idzin nas'u muwafiq, karena pencabutan itu muwafiq atau muwafaq, ya, disepakati, ada kesepakatan. Atau muwafiq, ya, menyesuaikan. Muwafaq bisa, muwafiq bisa, ini sesuai dengan muwafiq. Kalau dibaca muwafiq, idzin naz'u muwafiqun li ghardhin nafsi, karena pencabutan benang itu sesuai dengan tujuan dirinya sendiri. Fahuwa hina idzin mansubun ilaihi, maka pencabutan itu bisa dinisbatkan, ya, kepada orang tersebut, kepada orang yang kelolotan tadi, yang ada benangnya tadi. Jadi syaratnya bisa dicabut, tidak membatalkan puasanya, tapi dengan syarat dia dalam keadaan lalai atau tertidur lah, tidak ngerti, ya. Kalau dia ngerti, ya, kemudian kok dia oke saja, ini namanya sepakat, sesuai dengan tujuannya. Maka yang demikian itu, kalau tidak ada, kalau ghafil, kalau lalai, kalau tertidur, kalau tidak ingat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi tidak ghafil, tidak lalai,
dia sadar, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Qala Az-Zarkasi, berkata Imam Az-Zarkasi, waqad la yatla'um waqad la yatlu waqad la yatlu alaihi arifun bihadza tariqi wa yuridul khalasa. Dan kadang-kadang orang arif pun, ya, orang yang tahu pun tidak memperoleh, tidak mendapatkan cara yang seperti ini. Wa yuridul khalasa, dan dia mengharapkan, dia berkeinginan ada penyelesaian. Fa tariquhu, maka caranya, ya, caranya ini menurut Imam Zarkasi agar selamat, agar aman, fa tariquhu ayyujbirahu al-hakimu ala naz'ihi wa la yuftiru li'annahu kal mukrahi wa haitsu lam yatafaq ala wa haitsu lam yatafaq lahu syai'un min dzalika wajaba alaihi naz'uhu au ibtila'uhu muhafazatan ala sholati li'anna hukmaha aghladu liqatli tarikiha. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Asy-Syarkasi, ya, caranya ayujbirahul hakim, harus dipaksa oleh seorang hakim, oleh seorang penguasa untuk mencabutnya, Wala yuftir, yang demikian itu tidak membatalkan puasa karena distatuskan sebagaimana orang yang mukrah, orang yang dipaksakan. Wahai sulam yatafaq lahu syai'un, sekiranya tidak ada kesepakatan, ya, baginya tidak sepakat sedikit pun, maka wajib dicabut, maka wajib dicabut atau wajib ditelan atau wajib ditelannya. Wajib ditelannya. Dengan demikian berarti batal puasanya. Umpama ini, ya, wajib ditelan. Artinya batal puasanya. Muhafadzatan, karena memelihara ala sholati, atas pelaksanaan sholat. Li'anna hukmaha, karena hukum sholat itu aghladu, lebih berat. Kenapa? Liqatli tarikiha, karena orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya adalah dibunuh. Ini yang menghukumi mati yang mestinya penguasa, ya, pengadilan, atas dasar keputusan pengadilan. Jadi itu caranya agar aman, tidak batal puasanya, ya, dan sholatnya pun aman. Jadi wajib dicabut atau ditelan sekalian. Wa qala ba'dhum yata'ayyanu alaihi bal'uhu fi hadhil halati wa la yukhrijuhu li'annahu
li'annahu yunajjisu famahu. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama berkata, ya, yang demikian itu wajib ditelannya, balang wajib ditelannya, dan tidak mengeluarkan benang itu. Kenapa demikian? Karena kalau sampai mengeluarkan benangnya, maka membuat najis mulut. Ini menurut sebagian ulama. Jadi ini yang namanya fikih. Artinya pasti ada perselisihan, pada umumnya begitu. Wa dukhuli ainin, ini yang keempat. Wa dukhuli ainin min a'yani dunya wa in qalat kasim simatin ila akhirih wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.